serta bantuan hidup dasar. Ini bisa nanti teman-teman atlet praktekkan. Sebenarnya tadi dari awal pertanyaannya sudah beberapa kali ditanyakan, sudah beberapa kali saya dijelaskan sama dokter. Jadi intinya hampir semua cedera pertolongan pertamanya adalah pace and lock, kemudian perlu rest gitu ya. Kemudian yang saya tanyakan adalah apakah waktu restnya ini kayak misalkan ankle kemudian atau cedera jari ini itu setiap semua cedera waktu restnya sama atau berbeda. Kemudian dari tadi kan dijelaskan yang membantu adalah vitamin D3 salah satunya. Nah untuk pola makan atau pola dietnya ada pola khusus atau seperti apa? Oke, baik. Makasih Pak pertanyaannya. Jadi untuk setiap cedera tidak membutuhkan, maksudnya nggak semua cedera tuh waktu restnya sama. Ya, seperti tadi yang saya jelasin bahwa kalau misalnya kita cederanya di otot, ya mungkin waktu istirahatnya restnya tuh lebih sedikit. Kenapa? Karena banyak pembuluh darah. Ya, tapi kalau misalnya cedera di ligamen itu mungkin membutuhkan waktu lebih panjang. Kenapa sih? Gitu. Karena ligamen ini daerah yang atau organ yang cenderung pembuluh darahnya lebih sedikit dibandingin otot. Makanya warna ligamen dan otot beda. Otot itu merah, ligamen itu putih, ya. Tulang pun seperti ligamen sebenarnya, tapi dia lebih lama lagi. Kenapa? Karena dia lebih padat, ya, dan dia menumpuk tubuh, gitu. Ya, biasanya kalau cedera ligamen itu pasti untuk masa istirahatnya lebih lama, gitu. Kenapa sih dok kok ya harus lebih lama? Terus kenapa kok harus istirahat? Apa yang akan terjadi, komplikasinya apa? Kalau saya cedera ligamen, saya paksain tetap olahraga, saya paksain tetap kompetisi. Satu, ya, pasti resiko cederanya justru akan bertambah lagi, gitu. Karena belum stabil, dia udah diajak olahraga lagi, malah resiko cederanya akan lebih berat. Jadi mencederai daerah yang lain. Kedua, saya punya pengalaman. Saya ketemu sama atlet tenis nasional. Ya, dia waktu datang ke saya usianya 45 tahun. Dimana harusnya bapak ini masih dalam kondisi sehat, bugar, harusnya ototnya bagus, harusnya tidak ada keluhan apapun ya, karena dia seorang atlet. Menurut saya pasti latihannya cukup. Cuma ternyata dia sempat cerita ke saya, dok, jadi memang 8 tahun yang lalu saya pernah putus ligamen ACL. Ya, cuman waktu itu saya tidak ditreat dengan benar oleh salah satu organisasi olahraganya beliau. Ya, terus kemudian datang ke saya dalam keadaan terpincang-pincang, kemudian lututnya kaku. Akhirnya saya lakukan pemeriksaan penunjang. Saya X-ray yang paling simpel, kita ronsen. Apa yang saya temukan mengejutkan dan menyedihkan buat saya. Kenapa? Karena dia harus rela menghentikan atletnya dia karena dia sakit itu. Gitu loh. Jadi kakunya tuh kenapa? Karena pengapuran dan pengapurannya sudah grade 4. Itu grade tertinggi dari pengapuran yang biasanya dimana dimiliki oleh pasien-pasien saya yang usia 70 sampai 80 tahun. Kenapa kok segitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gufron, Ketua IPSI Kecamatan Pondok Aren. Pada hari ini kita melaksanakan bimbingan teknis training of trainer untuk para pelatih silat, khususnya pelatih tanding. Yang mana para pelatih yang mengikuti kegiatan ini untuk diberikan lisensi atau sertifikasi syarat untuk melatih di tiap-tiap unit atau tiap-tiap sekolah. Tujuannya agar program yang kita berikan turun atau sampai ke para atlet atau para siswa yang ada di tiap-tiap unit latihan. Untuk peserta, kita berjumlah 100 orang. Yaitu dinarasumbergi oleh dari IPSI Kota Tangerang Selatan 2 orang dan 1 dari IPSI Kecamatan yang berlisensi lisensinya nasional. Mungkin itu. Harapannya apa sih, Pak? Harapannya adalah
kita bisa menciptakan atau membentuk para pelatih yang memang satu arahan, satu visi misi, yaitu untuk membuat para siswa kita dan atlet kita berprestasi, yaitu menyeragamkan program-program latihan yang ada di wilayah. Untuk kegiatan ini adalah kegiatan daripada usulan musrembang kita yang memang F1-nya melalui IPSI Kecamatan dan anggarannya melalui Dispora. Langsung turun ke IPSI Kecamatan. Dokter yang diundang dari mana tuh, Pak? Kebetulan kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Syukur alhamdulillah Rumah Sakit Mitra Keluarga dapat bekerja sama dengan baik terhadap IPSI Kecamatan Pondok Aren. Baik, berbicara dengan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan di tingkat IPSI Pondok Aren sudah tertib atau belum? Alhamdulillah, karena kita sudah baru mulai terkait BPJS Ketenagakerjaan untuk kegiatan-kegiatan seperti latihan, seperti pertandingan, untuk mengcover daripada meminimalisir cedera-cedera yang ada. Alhamdulillah kita sudah mulai tercover dengan itu. Untuk kegiatan kita bimbingan teknis itu 1 hari full. Setelah mengikuti kegiatan ini, para pelatih akan diberikan sertifikat atau legalitas resmi untuk bekal mereka melatih di unit-unit latihan di masing-masing perguruan. Teknisnya adalah untuk teknis hari ini hanya 1 hari, namun para peserta setelah kegiatan ini diberikan tugas daripada membuat program-program latihan yang nantinya akan disetor ke IPSI Kecamatan dan akan direalisasikan di latihan rutin IPSI Kecamatan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, menciptakan para pelatih yang hebat, pelatih yang handal, sehingga pelatih-pelatih dapat menciptakan atlet yang berkualitas. Terima kasih. Bersama siapa sih Ketua? Kita dihadiri oleh Ketua Pelaksana Bapak Karim dan pengurus IPSI Kecamatan Bapak Sipenulis Firmansyah. Terima kasih. IPSI Kecamatan Pondok Aren, kompak, semangat, berprestasi. Saya nih untuk BPJS TK bisa nanti hubungin saya biar saya bantu untuk kepesertaannya ke BPJS TK agar nanti jika terjadi kecelakaan kerja atau misalnya cedera, baik itu saat latihan, pulang latihan, pergi latihan, atau pada saat turnamen atau kejuaraan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami Mitra Keluarga agar kami bisa jemput atletnya agar penanganan cedera olahraganya bisa lebih cepat ditangani. Terima kasih, semoga membantu. Butuh penanganan misalnya, kemudian atletnya menolak dengan alasan besok masih mau tanding gitu. Biasanya nanti dokter IPSI-nya sama dokter kami, kalau itu mitra keluarga ya yang support, akan berkoordinasi. Kalau misalnya dinyatakan masih kuat untuk bertanding keesokan harinya, biasanya kita perbolehkan untuk bertanding keesokan harinya. Tapi besoknya setelah bertanding wajib ke rumah sakit, karena kalau lebih dari besoknya itu lebih dari 2 kali 24 jam dan itu tidak akan tercover kita. Perkenalkan, saya Heri Mulyono dari PSID. Saya jadi ingat ankle itu tendinitis ya. Nah, kalau sudah tendinitis kadang-kadang lupa seorang atlet itu pertama kali tindakan kalau bisa reposisi dulu, betul ya. Cuma kadang juga ngeri dulu ya Bu ya. Setelah itu main lari, main ini, mencoba untuk bisa kembali nol, padahal nggak bisa, harus istirahat, rest terus. Apakah untuk tindakan reposisi ini dibenarkan selagi masih bercerita secara langsung atau langsung ke dokter? Oke. Seperti itu. Terima kasih. Pak, izin mungkin kalau Oke, selamat siang. Saya dengan Nurse Putri dari bagian emergency room atau IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Nah, hari ini saya akan memberikan atau sharing ilmu kepada teman-teman semua bagaimana penanganan untuk bantuan hidup dasar atau BHD. Nah, ini bisa